Oke guys, ketemu lagi di channel Fadilizat. Ini cuman cerita aja sih. Jadi beberapa hari kemarin saya udah upload tentang cara membersihkan kerak pada akuarium kaca. Jadi sebelumnya itu kan akuarium saya itu didekor udah hampir berapa bulan gitu, saya juga lupa. Nanti bisa dicek videonya di sini. Nah, jadi udah beberapa bulan itu aman-aman aja, nggak ada masalah, ikan juga aman, sehat, air juga tetap bening. Nah, tiba-tiba itu udah mulai jenuh sama konsepnya ya. Konsepnya udah mulai jenuh dan nggak ada ide sama sekali mau buat apa. Akhirnya saya kuras akuariumnya dan konsepnya itu berubah jadi polos, dan saya upload videonya itu sekalian cara bersihin kerak di akuarium. Nanti bisa cek videonya di sini. Dan begitu udah saya ganti airnya, konsepnya udah saya rubah jadi polos sama beberapa batu kerikil sama karang aja. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemarin itu airnya itu keruh banget teman-teman. Udah keruh kemerah-merahan, pokoknya kotor. Udah gitu baunya amis lagi. Wow. Sempet nggak kepikiran sih kalau itu mau bertelur si ikan mas koki, karena dari beberapa kali saya coba pelihara dan niatnya mau ternakin, mau kembang biakin, itu gagal mulu. Nah, terakhir ini saya emang nggak ada niat buat ternakin, jadi cuma sekedar pelihara buat isi ruangan aja teman-teman. Sempet kaget juga karena beberapa kali saya coba kan gagal mulu ya. Ini kok justru yang nggak diniatin malah berhasil. Jadi si Mas Koki ini bertelur tanpa sepengetahuan, bukan sepengetahuan sih, saya itu kurang ilmu juga, kurang ilmu juga cara memijahkan ikan Mas Koki ini. Saya taunya itu begitu pas mau ganti air, karena udah bau amis dan kotor, saya ganti airnya saya ganti, saya kuras dan tinggalin sekitar 20% lah. Ikannya saya pisahin. Begitu udah sekitar 20%, kok ada kayak butiran-butiran gitu, kayak bentuknya itu kayak pasir teman-teman. Begitu saya deketin ternyata itu telur ikan mas koki. Saya kaget banget kan, kaget kaget karena seneng juga, kaget karena nyesel juga. Ya senengnya itu beberapa kali saya pelihara coba buat kembang biakin selalu gagal. Nah, di terakhir kali ini justru nggak ada niat malah berhasil, dan kecewa dan nyeselnya itu kenapa saya nggak tahu dari awal. Begitu saya tahunya itu begitu airnya udah saya tinggalin 20% baru kelihatan kalau dia itu bertelur. Nah, jadi ini dia kondisinya teman-teman. Jadi akuariumnya itu udah saya kuras dan tinggal 20%, ya sekitar 20% lah. Jadi ini dia nih telur-telurnya. Jadi batunya itu atau tanaman palsunya itu udah sempet saya angkat. Begitu saya telitiin, saya perhatiin ada telur-telurnya, akhirnya saya taruh lagi ke dalam. Ya mudah-mudahan sih mereka netes ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ini berhasil, saya akan coba beli indukan lagi, saya akan coba ternakin lagi dan kembang biakin lagi lebih banyak lagi. Ini juga salah satu jadi pelajaran juga buat saya, mungkin buat teman-teman juga yang mau belajar cara kembang biakin ikan mas koki. Nanti kita coba belajar bareng-bareng ya. Nih kalau kita perhatiin di bagian bawahnya, bagian dasarnya itu udah banyak banget telur yang berserakan teman-teman. Ini nggak kelihatan, kita coba matiin lampunya deh. Nah ini dia. Oh masih nggak kelihatan, kita nyalain lampu kameranya aja deh. Nah ini dia teman-teman telurnya.
Nah, banyak banget kan teman-teman telurnya. Jadi saya tuh nggak tahu juga ini yang bertelur itu satu betina atau dua-duanya. Mungkin kalau duanya lebih banyak lagi kali ya. Mungkin ini satu betina aja yang bertelur, yang satu lagi belum kali. Nah, jadi kayak gini bentuk telurnya teman-teman. Saya benar-benar baru ngelihat telur si ikan mas koki ini ternyata kayak gini. Kalau kita perhatiin, ada beberapa telur yang kayak ada isinya, kayak ada matanya gitu teman-teman. Kalau kalian perhatiin juga pasti kelihatan ya. Jadi itu bukannya kotor, tapi itu dari dalam telurnya itu kayak hidup lah istilahnya. Jadi dia udah dibuahin, ada beberapa yang udah dibuahin dan ada beberapa yang gagal. Kalau diperhatiin juga beda banget ya, ada yang warnanya putih terang sama putih transparan. Jadi saya sempat taruhin si betinanya itu satu ke akuarium bulat ini, dan dia itu bertelur juga teman-teman. Saya sempat panik juga karena kan kalau si mas koki ini pada saat mau bertelur harus ada si jantannya, biar si jantannya itu tugasnya ngebuahin. Nah pada saat itu saya nggak taruh si jantannya, akhirnya saya panik, saya langsung ambil si jantannya, langsung saya campur. Nggak tahu deh mereka bekerja sama atau enggak, tapi kelihatannya ada beberapa yang gagal juga sih. Nah ini indukannya udah saya pisahin juga di salah satu tempat. Mungkin dia akan bertelur lagi atau enggak, tapi kayaknya sih udah habis telurnya, udah keluar semua. Jadi sementara saya taruh sini dulu sampai anakannya itu netes. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini teman-teman. Semoga ada pengetahuan juga buat kita semua cara untuk mengembangbiakan ikan mas koki ini. Nanti saya akan coba upload lagi kalau misalkan ikannya udah netes dan tumbuh lagi sampai besar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu update terbaru di channel Fadil Rizal. Thank you for watching guys, bye-bye.